Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih di dalam surah Al-Baqarah di ayat 238 hingga 245. Ini surah kedua yang berarti sapi betina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafizu 'alas shalawati. Peliharalah semua salatmu, yakni yang 5 waktu dengan mengerjakan pada waktunya. Was salatil wusta, dan salat wusta atau pertengahan. Ditemui beberapa pendapat, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat subuh, ada yang mau sholat duhur, dan atau selainnya, dan disebutkan secara khusus karena keistimewaannya. Waqumu lillahi, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu itu qanitina, dalam keadaan taat atau patuh berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Setiap kunut dalam Al-Quran itu maksudnya adalah ialah taat. Riwayat Ahmad dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Ada pula yang mengatakan khusyuk atau diam berdasarkan hadis Zaid bin Arqam. Katanya, mulanya kami berkata dalam sholat hingga turunlah ayat tersebut, maka kami pun disuruh diam dan dilarang bercakap-cakap. Riwayat Syaikhan. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa in khiftum, jika kamu dalam keadaan takut baik terhadap musuh maupun banjir atau binatang buas, farijalan, maka sambil berjalan kaki. Jamak dari kata rojil, artinya sholatlah sambil jalan kaki. Aw rukbanan, atau berkendaraan. Rukbanan jamak dari rokib. Maksudnya bagaimana dapatnya baik menghadap kiblat atau tidak, dan memberi isyarat sewaktu ruku dan sujud. Faida amintum, kemudian apabila kamu telah aman, yakni dari ketakutan, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah, artinya sholatlah, kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, sebagaimana ia telah mengajarkan kepadamu apa-apa yang tidak kamu ketahui, yakni sebelum diajarkannya itu berupa fardu dan syarat-syaratnya. Kaf berarti upama dan ma masdariyah atau mausul. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraji fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'rufi wallahu azizun hakim. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah wasiatan, berwasiat, menurut suatu qiraat dengan baris di depan dan berarti wajib berwasiat. Li azwajihim, untuk istri-istri mereka, agar mereka diberi mataan, nafkah yang dapat mereka nikmati, ila, hingga sempurna, al-hauli, 1 tahun lamanya menunggu bagi istri-istri yang ditinggal mati suami. Ghaira ikhrajin, tanpa mengeluarkan mereka, artinya tanpa menyuruh mereka pindah dari rumah mereka yang mereka diami selagi suami mereka masih hidup. Fa in kharajna, tetapi jika mereka pindah atas kemauan sendiri, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa bagimu, bahai wali-wali orang yang mati. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, mengenai apa yang mereka perbuat terhadap diri mereka yang secara patut, yakni menurut syarak, misalnya bersolek, menghentikan masa berkabung, dan tak hendak menerima nafkah lagi. Wallahu azizun, dan Allah maha tangguh dalam kerajaannya, hakimun, lagi maha bijaksana dalam perbuatannya. Wasiat yang disebut di atas dinasakh oleh ayat waris dan menunggu selama tahun oleh ayat 4 bulan 10 hari yang lalu. Tetapi kemudian turunnya. Mengenai tempat kediaman, menurut Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i tetap dipertahankan bagi istri-istri itu, artinya tidak dimansuh.
wal mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin wal mutallaqati mata'un. Wanita-wanita yang dicerai hendaklah mendapat mut'ah. Maksudnya diberi mut'ah bil ma'rufi secara patut, artinya menurut kemampuan suami, haqqan sebagai suatu kewajiban, haqqan dengan baris di atas sebagai maf'ul mutlak bagi fiilnya yang dapat diperkirakan. Alal muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Hal ini diulangi kembali oleh Allah Ta'ala agar mencapai pula wanita-wanita yang telah dicampuri karena ayat-ayat lalu mengenai yang belum dicampuri. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqiluna. Kadzalika demikianlah artinya seperti telah disebutkan di atas, yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti atau memahaminya. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut wa faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan, pertanyaan disertai keanehan dan dorongan untuk mendengar apa yang dibicarakan sesudah itu. Ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun, orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan jumlah mereka beribu-ribu. Ada yang mengatakan 4, 8 atau 10.000, dan ada pula 30, 40, 70.000. Hadarul maut disebabkan takut mati sebagai maf'ul li ajlih. Mereka ini adalah segolongan Bani Israel yang ditimpa wabah sampai hingga lari meninggalkan negeri mereka. Faqala lahumullahu mutu, maka firman Allah kepada mereka, matilah kamu, hingga mereka pun mati. Tsumma ahyahum, kemudian mereka dihidupkan kembali, yakni setelah 8 hari atau lebih, atas doa nabi mereka yang bernama Hizkil. Ada beberapa lamanya mereka hidup, tetapi bekas kematian tanda-tandanya terdapat pada diri mereka. Tidak memakai pakaian kecuali nanti berbalik menjadi kain kafan. Dan peristiwa ini menjadi buah tutur sampai kepada anak cucu mereka. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, diantaranya menghidupkan mereka tadi, walakin aktaron nasi, tetapi kebanyakan manusia yakni orang-orang kafir la yashkuruna, tidak bersyukur. Adapun tujuan menyebutkan berita orang-orang itu di sini ialah merangsang semangat orang-orang beriman untuk berperang, dan itulah sebabnya dihubungkan kepadanya. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kamu di jalan Allah, maksudnya untuk meninggikan agamanya. Wa'lamu annallaha sami'un, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha mendengar akan ucapanmu, alimun, lagi Maha mengetahui akan keadaanmu, hingga memberi balasan kepada. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullaha siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, qardan hasanan, yakni pinjaman yang baik dengan ikhlas kepadanya semata, fayudha'ifahu, maka Allah akan menggandakan pembayarannya menurut satu qiraat dengan tasydid pada huruf ain hingga berbunyi fayudha'ifahu lahu adhafan katsiratan, hingga berlipat-lipat, mulai dari 10 sampai 700 lebih, sebagaimana yang akan kita temui nanti. Wallahu yaqbidu, dan Allah menyempitkan atau menahan rezeki orang yang dikehendakinya sebagai ujian, wa yabsutu, dan melapangkannya terhadap orang yang dikehendakinya juga sebagai cobaan. Wa ilaihi turja'una, dan kepadanya kamu dikembalikan di akhirat dengan jalan ba'at, atau dibangkitkan dan dibalasnya segala amal perbuatanmu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.